kepada Ustaz Ali Usman yang berkenan hadir lagi membersamai pengajian keluarga Istimewa Muhammadiyah kepada Ustaz Soto yang masih kita nantikan kehadirannya, kepada guru, rekan guru dan karyawan Istimewa Muhammadiyah yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa mengaturkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rabb-Nya, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, saudara kita, dan semoga kelak kita bisa berkumpul bersamanya di surga Allah. Sebelum memasuki inti dari acara, marilah kita buka terlebih dahulu acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni pengajian yang insya Allah akan disampaikan kepada Ustaz kita, Ustaz Ali Usman. Waktu dan tempat kami aturkan. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan begitu luas, sehingga tatkala kita berusaha menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah Jalla Jalaluhu untuk kita, itu pasti tidak akan pernah mampu, itu pasti tidak akan pernah sanggup. Karena ketika kita hendak membalas sesuatu, itu kita harus tahu kadar yang didapatkan oleh kita. Misal kita duwe utang niku hendak dibayar, catatannya nopo? Ngertos kadar hutangnya. Nggih napa? Hutang pinjam dulu 100 misalnya ngoten. Napa hutang 100 niku dibayar pinten? Kok padha mboten dijawab niki? Hutang 100 niku dibayar pinten harusnya? 100. Nek 110 angsal mboten? Kok mboten angsal? Angsal sinten nek ngendika ngoten? Kula panjenengan sedaya hendak membalas sesuatu harus ngerti kadarnya. Sakniki nyuwun pangapunten, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa membalasnya? Wong Allah piyambak ingkang ngendikaaken, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha.
Jika kalian menghitung nikmat yang diberikan dariku, kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuhsuha. Pasti tidak akan pernah mampu, pasti tidak akan pernah sanggup menghitung kenikmatan tersebut. Lalu, tatkala kita menghitungnya saja tidak mampu, bagaimana kita bisa membalas kenikmatan-kenikmatan dari Allah Jalla Jalaluhu? Tentu niku perkawis ingkang mustahil kita bisa kerjakan. Sakitipun tapi napa mboten? Maka yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, membalas kenikmatan saking Allah jelas mboten mampu. Yang bisa kita kerjakan adalah hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kami ajak untuk diri kami pribadi khususnya, dan kepada Bapak Ibu seluruhnya, Ustadz dan Ustadzah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih syarat dan rukun syukur meliputi 3 hal. Pertama, yakin di dalam hati semua kenikmatan tersebut hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali diucapkan dengan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga dikatakan rukun syukur, asyukru bil arkan, nggih menika bersyukur dengan anggota badan. Diberikan kenikmatan berupa kaki, berupa tangan, dan anggota tubuh yang lain, kita ginaaken untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan di hadapan uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, istri-istrinya, anak keturunannya, dan semoga kepada kita semua para pengikutnya yang berusaha istiqomah menjalankan apapun yang diperintahkan Allah, serta meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berharap kepada Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sakbibaripun angsal idipalilah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur dipun sebutaken dzata yaumin ittala'a alaina, niki hadis saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ingkang sangat masyhur terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi niku kitab ingkang masyhur, lajeng kula panjenengan sami mangertos bilih Imam Nawawi menika mazhabipun menapa? Napa niki? Sik guru fikih sinten SD Muhammad. Dan napa Pak Deni? Imam An-Nawawi niku mazhabipun Syafi'iyah. Napa? Mazhabnya Syafi'i. Seperti halnya termasuk pengarang Riyadhus Shalihin niku nggih Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau memunculkan satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW ingkang hadis menika masyhur, datang dari sahabat An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha kepadanya. Umar menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina. Ittala'a niku datang, sama dengan ja'a niki bahasa Arab. Ja'a niku nggih datang, ning ittala'a niku nggih datang. Lalu apa perbedaan? Ketika ja'a niku datang kelihatan, ning nek ittala'a niku ujug-ujug. Napa ujug-ujug niku? Tiba-tiba mak bedunduk. Niku ittala'a. Dikatakan ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi syiyab syadidu sawadi syar. Tatkala Rasul SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ittala'a alaina, kata Umar bin Khattab, datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi syiyab, dengan baju yang sangat putih, syadidu sawadi syar, dengan rambut yang sangat hitam. Napa bayangan kula panjenengan sami, bajune putih, rambutnya hitam. Tertawa napa mboten niku? Napa dalam pandangan kula panjenengan sami? Sinten niki? Niki. La yura alaihi atharus safar. Kemudian Umar menceritakan
la yura alaihi, dipun sebutaken la yura alaihi atharu safar. Kami tidak melihat bekas-bekas perjalanan. Boten wonten bekas nampak saking perjalanan menika wau. Wala ya'rifu minna ahadun. Begitu pula di antara kami tidak ada yang kenal dengan yang datang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk mendekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian mendekatkan lututnya dengan lututnya Rasul SAW, meletakkan kedua tangannya di atas lututnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bertanya. Apa pertanyaan pun? Waqala ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ini hadis ingkang sangat masyhur. Rasul menjawab. Kemudian ingkang rawuh menika tanget melih, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Rasul nggih menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikati, dumugi akhir teng rukun iman. Perlenggar rahimani wa rahimakumullah, napa pembelajaran yang kita bisa ambil? Nyuwun pangapunten, ternyata sinten ingkang rawuh menika singkat hadis yang hadir adalah di akhir hadis Rasul niku bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manisail?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Maka Umar pun mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang adalah Jibril, akan mengajarkan agama kepada kalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bika fadilahipun saking hadis menika. Pertama dipun sebutaken, sinten ingkang datang menika? Sinten? Jibril. Jibril niku kados napa? Niki pertanyaanipun menika. Jibril seperti apa? Kados napa? Ada yang sudah pernah melihat? Besar. Napa melih? Jibril seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Bapak Ibu bisa dibuka dalam surat Fatir ayat pertama. Niki karakter malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba'a. Masya Allah, tabaraka rahman. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, ja'ilil malaikati rasulan, dan menjadikan malaikat sebagai utusan. Niki Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter malaikat, sifat fisik malaikat. Uli ajnihatin, yang memiliki ajnihah. Ajnihah niku sayap. Napa? Sayap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Matna wa sulasa wa ruba. Wonten malaikat yang memiliki ajnihah sayap matna. Matna niku 2. Wa sulasa 3. Wa ruba 4. Napa niki? Malaikat secara fisik memiliki sayap. Pinten sayape? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nyuwun pangapunten. Nek 2 berarti sik setunggal teng pundi, setunggal teng pundi? Dalam pandangan kula panjenengan sami. Kanan kiri, kanan 1, kiri 1. Nek ruba sayapnya 4, kanan 2, kiri 2. Padahal Allah mengatakan matna wa thulatha. Ada yang malaikat sayapnya 3. Teng pundi? Teng pundi? Nek mau 2 niku lah kanan kiri. Nek 4 2 kanan, 2 kiri. Nek 3 kanan, kanan, kanan kiri.
Kula panjenengan sami memiliki pikiran seperti itu karena yang tergambar dalam benak kita nggih seperti itu, burung dan seterusnya. Nggih napa? Tidak ada pembahasan khusus di mana sayap ketiga malaikat. Saksi bahasan kita adalah ternyata malaikat memiliki sayap. Dan Jibril alaihi salatu wasalam adalah penghulunya para malaikat. Nyuwun pangapunten, pinten jumlah malaikat saat ini? Nyuwun pangapunten, apakah masih mempercayai jumlah malaikat saking sinten Jibril dumugi napa? Sampai akhir malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga ridwan pinten jumlahe? Sedoso ming niku. Nyuwun pangapunten, saya bertanya di alam barzah sinten? Mungkar dan Nangkir. Sinten sing bertanya di alam barzah? Mungkar dan Nangkir. Wonten pinten kuburan? Banyak. Berarti setiap kuburan ditanya berapa malaikat? 2. Jumlah malaikat mungkar nangkir pinten? Giliran. Niki akidah. Iman kepada malaikat salah setunggalipun. Berarti jumlah mungkar nangkir pinten? Oke. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terdapat dalam surat Qaf. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Apapun yang kita kerjakan semuanya tertulis, tercatat dengan rapi oleh 2 malaikat bernama Raqib dan Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Pertanyaannya, setiap orang diikuti oleh 2 malaikat Raqib dan Atid. Ada berapa jumlah manusia? Sensus terakhir berapa jumlah manusia? Sadani pinten? Miliaran. Berarti jumlah malaikat Raqib Atid pinten? Itu menunjukkan jumlah malaikat tidak hanya terbatas 10 sebagaimana yang kita hafalkan sebelumnya. Jumlah malaikat banyak. Dalil yang lain menunjukkan jumlah malaikat begitu banyak. Tatkala peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 7 lapisan langit, Rasul bertemu di langit terakhir, bertemu dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang Nabi Ibrahim bersandar di masjid bernama Baitul Ma'mur. Masjid di atas Sidratul Muntaha bernama Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersandar di temboknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalam Masjid Baitul Ma'mur. Setiap hari sholat 70.000. Selesai, keluar. Dan Rasul mengatakan, yang sudah masuk ke dalam masjid tersebut, besok tidak akan datang untuk kedua kali. Sahabat pinten berarti? 70.000. Berarti jumlahnya pinten jumlah malaikat? Napa kesimpulan ini? Berapa jumlah malaikat? Tidak terhingga. Dalil pendukung yang lain, besok pas hari kiamat langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdengar niki teng tafsir At-Taisir. Ugi dipun sebutaken teng tafsir juz amma kagunganipun Ibnu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Niku dipun sebutaken langit benjang menika mengeluarkan suara krek. Napa? Mengeluarkan suara krek. Suara napa niki kinten-kinten? Karena setiap 4 jari di langit terdapat malaikat yang sujud takut kepada Allah sebelum hari kiamat. Pinten luasnya langit? Begitu luas. Menunjukkan jumlah malaikat begitu banyak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan ternyata dari sekian jumlah malaikat yang begitu banyak ada satu malaikat yang dikatakan sebagai penghulunya para malaikat. Sinten? Jibril alaihissalatu wassalam. Bagaimana bentuk fisiknya Jibril?
Tatkala Allah mengatakan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba, malaikat memiliki 2 sayap, 3 sayap, bahkan ada yang 4 sayap. Ternyata Jibril alaihi salatu wasalam sebagaimana bentuk fisik malaikat pada umumnya, Jibril niku juga bersayap. Pinten sayapnya Jibril? Niki ketuane niki. Pinten sayapnya Jibril? Dikatakan sayapnya Jibril berjumlah 600. Pinten? 600. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wujud aslinya Jibril hanya 2 kali. Kapan? Pertama tatkala di Gua Hira pertama kali mendapatkan wahyu, dan yang kedua tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat satu sayapnya Jibril dibuka, maka menutupi cakrawala. Masya Allah, tabaraka rahman. Begitu besarnya Jibril alaihi salatu wassalam. Niku pembelajaran pertama terkait malaikat. Yang kedua, ittala'a alaina rajulun, ternyata malaikat bisa atas hikmah saking Allah menyerupai bentuk manusia atas kehendak dari Allah. Sakit dipun tapi namadan malaikat berubah dados napa? Manusia menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Hadis yang lain terkait malaikat niku bisa menyerupai wujud manusia. Kanjeng Nabi nyebutaken jenengan saged mbikak menika keserat wonten kitab Minhajul Muslim seratanipun Abu Bakar Jabir Al-Jazair niku meninggal di tahun 2018 di bulan Agustus, belum lama meninggalnya. Beliau memunculkan hadis saking Rasulullah Muhammad SAW fi ma makna dipun sebutaken kados mekaten. Zara akhon fillah. Napa? Seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah. Niki termasuk hikmah silaturahim. Kados dening kula panjenengan sami siang punika, nyuwun pangapunten, sedanten mapane teng mriki napa berkunjung? Berkunjung. Sik teng mriki sinten? Mboten wonten, leres. Nek sik tinggal di lingkungan sini yang menjadi tuan rumah ada. Nggih napa? Semuanya berkunjung. Napa ngendikanipun Kanjeng Nabi? Zaran akhon fillah. Seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah. Kemudian Allah Rasul mengatakan fa arsalal malaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ngutus sinten? Malaikat. Dan malaikat tersebut bertanya, "Bima makna wa madza turid?" Apa yang engkau inginkan? Saya tanglet sinten iki? Malaikat. Ada orang yang hendak berkunjung, ternyata Allah mengirimkan malaikat menyerupai manusia dan bertanya di tengah jalan, apa yang kau inginkan? Saya ditangleti wau menjawab, ini uridu an azura akhon fillah. Sesungguhnya aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah. Napa? Pengen mengunjungi saudaranya karena Allah. Lajeng malaikat tanglet, apakah engkau ada hubungan karib kerabat dengan dia? Yang pangapunten niki biasa nih, nek wong dolan niku karena ada 3 faktor. Berkunjung niku dengan 3 faktor. Biasanipun. Pertama napa? Nyuwun pangapunten, karena ada hubungan kerabat, mila didolani. Nggih napa? Yang kedua, karena ada nikmat yang akan dibagikan. Ajeng bar panen napa, ajeng ngeteri napa ngoten biasane. Dan yang ketiga, napa kiten-kiten? Napa kiten-kiten? Dan jawabannya betul, memang itu. Seseorang berkunjung ke kediaman orang lain hanya dengan 3 faktor niki. Nek mboten sedulur, niku ndak berbagi nikmat, nek mboten kebutuhan. Pinjam dulu pinten? 100. Para langgar rahimani wa rahimakumullah, malaikat tadi pun bertanya, "Wa madza turid?" Apa yang kau inginkan?
Piyambakipun menjawab, ini uridu an azura akhon fillah, aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah. Kemudian malaikat bertanya kembali, apakah ada hubungan karib kerabat engkau dengan dia? Maka orang yang ditanya tadi mengatakan, la, tidak ada hubungan karib kerabat. Apakah ada kenikmatan yang hendak akan engkau bagikan kepadanya? Dia pun mengatakan, tidak. Barokah rahman. Apakah engkau wonten kebutuhan kepada dia? Jawabannya apa? Tidak. Malaikat bertanya lagi, terus apa tujuanmu berkunjung di kediamannya? Berarti tiga-tiganya mboten lebet niki. Sakatipun tapi napa? Kemudian laki-laki ini mengatakan, karena aku mencintainya karena Allah. Napa? Karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tadi mengatakan, ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah hendak memberikan kabar kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu dan engkau dikabarkan sebagai penghuni surga. Kepada apa mboten hadis kata semekatan? Nanti kula panjenengan sami termasuk penghuni surga napa mboten? Tujuane teng mriki napa? Tujuan panjenengan rawuh teng mriki napa? Silaturahim. Napa wonten tujuan yang lain? Napa kinten-kinten? Kok padha mboten jawab nih? Napa tujuanipun? Para rahimani wa rahimakumullah. Saksi bahasan kula panjenengan sami teng hadis menika ternyata malaikat bisa menyerupai wujud manusia. Sakatipun tami napa mboten? Kita lanjutkan hadisnya. Malaikat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW dengan kalimat, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Napa jawaban Islam niku? Islam niku napa perlengkah? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sedaya beragama Islam. Islam itu apa? Islam niku napa? Napa Pak? Islam niku syahadat. Meng niku. Lah pripun to niki? Sedaya Islam toh? Islam. Lah Islam itu apa? Napa jawabannya? Para ulama nyebutaken niki. Basic dasar kaum muslimin harus paham dengan kalimat ini. Para ulama niku nyebutaken al-Islam niku al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Niki Islam. Islam niku napa? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala landasanipun tauhid. Tauhid niku napa? Apa itu tauhid? Krik-krik. Nama tauhid. Tauhid niku mengesahkan Allah. Nek kula ngaos kali simbah-simbah niku biasanya disederhanakan. Niki lak mboten simbah-simbah niki. Biasanya kalau ngaos kali simbah-simbah niku kalimat tauhid niku mengesahkan Allah. Nek mengesahkan Allah simbah-simbah niku tesih bingung. Nek panjenengan sedaya langsung paham. Mengesahkan Allah itu berarti menjadikan Allah itu tunggal. Nek kula bahasa kula teng simbah-simbah biasane kalih kasepuhan mentauhidkan Allah niku mentoktilkan Allah. Napa? Saged dipuntami napa mboten mentoktilkan niku? Mentoktilkan berarti pripun? Niku nek kula panjenengan sami mentauhidkan langsung paham. Nek simbah-simbah mentauhidkan niku napa, Mbah? Mengesahkan tesih bingung melih. Melodi kita terjemahkan dengan kalimat yang sangat sederhana. Napa tauhid? Jenengan nggih ajeng ngagem kalimat niku? Nggih. Mboten napa-napa. Mentoktilkan Allah niku tauhid. Islam niku al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah bitauhid. Niki. Syarat utamanya mutlak harus bertauhid. Nih Islam kok mboten bertauhid, berarti Islamnya bukan benar-benar Islam.
Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Diikat dengan ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun konsep taat? Pripun konsep taat? Nyuwun pangapunten, teng Islam nikula wonten perintah ugi wonten larangan. Sepakat apa mboten? Sepakat. Nek misale teng Islam niku ming perintah terus, wontene ming fadilah terus. Ning ternyata prakteknya teng Islam selain ada perintah, di sana juga ada larangan. Perintahnya Allah niku kathah, larangane Gusti Allah niku nggih kathah. Sepakat apa mboten? Perintah Allah kathah niku paling utama napa? Tauhid. Larangannya Allah niku banyak, tapi larangan yang paling dilarang oleh Allah napa? Mboten angsal syirik. Niku jelas. Lajeng konsep dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan pripun? Masya Allah, Islam niku luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW niku ngendikaken terkait masalah ketaatan. Kanjeng Nabi dawuh dipun sebutaken manahaitukum anhu fajtanibu wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika di sana ada larangan, napa ngendikane Kanjeng Nabi? Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Nek wonten larangan tinggalkan tanpa tapi. Niki konsep teng Islam. Nek wonten perintah pripun? Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ada perintah, kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan. Penak napa mboten? Penak. Pripun konsepe? Nek wonten perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Nek wonten larangan, tinggalkan tanpa tapi, tanpa menawar, tanpa toleransi. Ning prakteknya pripun biasane? Pripun? Konsep dasarnya ketika ada perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Nek wonten larangan, tinggalkan tanpa menawar. Niki konsep pun sempurna teng Islam. Lha napa mboten kewalik? Niki nek diwalik malah saya abot. Dados pripun berarti nek diwalik? Mengerjakan perintah tanpa tapi. Abot napa mboten? Ning konsep awalnya mengerjakan perintah sesuai kemampuan. Meninggalkan larangan tanpa tapi. Nyuwun pangapunten ketika dibalik. Sering kula contoh ngeten. Salat niku secara fikih idealnya dengan berdiri, sepakat? Gitu? Salat dengan berdiri mboten saged jumeneng pripun? Duduk. Ini adalah penerapan mengerjakan perintah sesuai kemampuan. Nek perintah konsepnya mau melaksanakan perintah tanpa tapi harus berdiri pripun? Berat napa mboten? Berat. Ning terkadang kula panjenengan sami tetap protes. Padahal konsep yang ditawarkan oleh Islam begitu sempurna. Ketika ada perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Ketika ada larangan, tinggalkan larangan tersebut tanpa tapi. Niku Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Lajeng dikatakan wa bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri. Kepada apa? Kepada kesyirikan dan keluarga-keluarganya. Niki mboten saged ditawar melih niki. Pramila nek Muhammadiyah menika wonten sik diperangi napa? Napa? TBC. Napa TBC niku? Tahayul, bid'ah, khurafat. Wonten sik lebih tinggi melih napa mboten yang harus diperangi? Kesyirikan. Tahayul, bid'ah, khurafat niki teng muamalah. Ning teng bab akidah kesyirikan harus diperangi. Saged dipun tampi napa iki? Ning diperangi harus dengan bil mau'izatil hasanah, mboten angsal serampangan, wonten reca langsung dinapake, dimbroke pakunjara jelas. Tidak seperti itu caranya. Pramila salah setunggalipun ngaji ngangsu kaweruh, tujuannya nggih napa? Untuk memperdalam, memperkuat akidah kita berupa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged dipun tampi napa?
Islam napa? Pun pada dijelaskan lho niki wau. Islam napa niki wau? Berserah diri kepada Allah. Landasane napa? Tauhid kepada Allah. Niku Islam. Rasulullah Muhammad SAW tengah hadis menika tatkala ditanya oleh Jibril mengatakan Islam meniku al-istislam napa Islam meniku antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqama shalah wa ita'i zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW mengatakan definisi Islam niku rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Niki kewajiban. Saged dipun tapi niki senadyan niki kewajiban ning niki mboten terbatas ibadah ming gangsal niki. Pripun? Niki kewajiban teng rukun Islam, akan tetapi makna ibadah lebih luas, tidak sekedar 5 rukun Islam menika. Saged dipun tapi napa mboten? Napa rukun Islam? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Niki kewajiban sedaya. Niki kewajiban sedaya menika? Nggih. Ning pripun kewajibane? Nyuwun pangapunten haji. Haji kewajiban mboten? Wajib ingkang pripun? Bersyarat berarti. Syaratnya napa? Mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu? Baik hartanya maupun fisiknya. Nyuwun pangapunten, sugih duwe dhuwit ning sakit-sakitan, wajib haji mboten? Wajib haji mboten? Mboten. Termasuk sebaliknya, bagas waras bergenggeng sehat ranti dhuwit. Wajib haji mboten? Mboten. Napa meleh sakit-sakitan ranti dhuwit? Saged teman-teman napa niki? Berarti haji itu memang wajib, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Berarti saged berkurang apa mboten nek syarat dan tidak terpenuhi? Pripun? Mboten wajib haji juran. Mingkatun pinten berarti? 4. Sakniki zakat. Zakat wajib? Wajib. Bagi siapa? Yang punya kelebihan. Kelebihan dalam bab napa? Harta. Yang bisa dimakan malam tersebut masih ada sisa, itu yang wajib dizakatkan. Zakat fitrah terutama. Keranten wonten kaidah usul fiqh dipun sebutaken faqidu syai' la yu'ti, niki kaidah. Ketika tidak punya, tidak usah memberi. Lah nek mboten duwe mosok ajeng zakat. Ning malah dinapake? Dizakati. Kurang meleh napa mboten? Sakniki poso. Poso wajib? Wajib. Boleh berkurang? Bisa ada syarat yang boleh untuk dia tidak berpuasa? Ada. Napa salah setunggalipun? Sakit, tua. Kena mboten? Nyuwun pangapunten, ibu yang sedang nyuwun pangapunten hamil misalkan, menyusui dan seterusnya, niki boleh untuk tidak puasa. Meskipun dalam pandangan fikih yang lain nanti tetap mengganti. Yang mboten? Ning saksi bahasan kula panjenengan sami ternyata boleh untuk tidak berpuasa. Menunjukkan berarti ngibadah niku mboten ming terbatas gangsal perkawis niki. Ketika ibadah kok hanya 5 perkara teng rukun Islam, sungguh sangat sedikit sekali. Ranti duit, sakit-sakit ranti duit mboten wajib haji. Sakit-sakit ora duwe napa-napa sik dimaem nggih mboten wonten, mboten wajib zakat. Sakit-sakitan mboten wajib poso. Mingkatun pinten? Kali. Ning nyuwun pangapunten, istimewanya 2 ini tidak bisa terwakilkan. Ranti duit, duwe duit tetap sholat. Kan ngoten? Sakit sehat tetap sholat. Napa melih? Semuanya 2 ini tidak bisa terwakilkan. 3-nya ini boleh gugur, tapi yang 2 ini tidak boleh. Nyuwun pangapunten, saksi bahasan kula panjenengan sami tatkala ibadah hanya 5 niki sungguh sangat sedikit. Pramila para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ibadah niku napa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Makna ibadah niku ismun jami'un. Semua aktivitas likulli ma yuhibbuhullah wa yardha. Syaratnya Allah itu ridha, Allah itu cinta.
Allah ridho, Allah tresno niku syarat utama. Berarti panjenengan teng kelas napa teng pundi kemawon bisa menjadi ibadah? Bisa. Bisa napa mboten? Bisa. Syaratnya napa? Allah ridho, Allah tresno. Nek jenengan ngajar Allah ridho mboten? Pas jenengan mucal menika Allah ridho mboten? Ridho insyaallah. Allah tresno napa mboten? Kok ngertos nih Allah niku tresno? Kamu kok kadang sering muring-muring. Bagaimana kita bisa tahu Allah itu cinta dan ridho kepada kita? Saged dipun tampi napa mboten niki? Perlengkar rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menceritakan setelah Jibril bertanya kepada Rasul SAW apa itu Islam, Rasul menjawab, maka Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Niki nyuwun pangapunten. Wonten tiyang sik tangot arah tempate pundi, Pak? Oh mriko lurus. Begitu sudah mendapatkan jawaban sik tangot malah ngeten, jenengan bener. Pripun perasaane jenengan? Arah tempatnya tempundi wah riko bablas mawon. Begitu sudah mendapatkan jawaban, yang bertanya mengatakan panjenengan bener. Ana wong tanglet kok ngaten niku pripun iki ngeten-ngeten. Makanya Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar mengatakan kami terkejut ada orang yang bertanya tentang Islam pun dijawab Islam niku napa, malah mengatakan engkau benar wahai Muhammad. Tapi kemudian malaikat bertanya kembali, "Fa'akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman." Rasul mengatakan rukun iman. Al-iman napa rukun iman niku wonten pinten? Napa mawon? Napa mawon? Niki boten ujian lho niki. Rukun iman wonten pinten? 6. Napa mawon? Iman kepada Allah, lajeng malaikat. Tesih wonten ajeng buka Google. Iman kepada Allah, lajeng sing kaping kalih. Iman kepada malaikat, sing kaping 3. Kitab nomor Rasul. Kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, takdir. Pun. Nyuwun pangapunten, kenapa malaikat didahulukan dan kenapa kitab didahulukan sebelum Rasul? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, baru iman kepada Rasul. King nopo? Lek ngoten niku mboten wonten jawabane mungkin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, baru iman kepada Rasul. Nggih napa mboten? Kenapa Rasul di nomor 4? Kenapa tidak iman kepada Allah, malaikat, Rasul baru kitab? Napa jawabannya? Karena kitab firman Allah, nek Rasul utusan Allah. Nyuwun pangapunten. Jawabannya mboten niku. Kenapa demikian? Karena Rasul manusia. Dan manusia nyuwun pangapunten ada batas akhirnya. Allah mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia mesti wonten batas akhirnya. Bahkan dipun sebutaken napa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia pasti meninggal. Tapi nek kitab dan pengapunten kekal. Kitab itu dari awal sampai akhir akan sama. Maka niki termasuk kenapa kitab lebih didahulukan daripada Rasul. Pun niki kalau kita pun sami paham stoy. Saged dipun tampi napa niki? Iman. Kemudian yang perlu kita tambahkan, iman menika ternyata bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang keimanan. Fa'alaha qauluhu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Fa'adnaha imatatul ada anit thoriq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di tengah jalan, duri dan seterusnya niku disingkirke. Niku bagian saking keimanan sik paling napa? Paling rendah. Kemudian Rasul mengatakan
wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian cabang dari keimanan. Pripun berarti manane? Nek wong duwe isin berarti napa jawabane? Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu bagian dari keimanan. Berarti nek duwe isin pripun? Nek ora duwe isin pripun terjemahane ngoten niku? Rasa malu bagian dari keimanan. Dan ternyata tabaraka rahman, Rasul mengatakan, Masya Allah, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci pula karena Allah, wa a'talillah wa mana'alillah, memberi dan tidak memberi pula karena Allah, faqad istakmalal iman, maka itu menunjukkan kesempurnaan dari keimanan seseorang. Iman wonten pinten jumlahe? Iman iku lak rukun iman nih. Tingkatan level keimanan wonten pinten? 70. Sing paling inggil la ilaha illallah, iman kepada Allah niku yang paling tinggi. Kemudian cabang yang paling rendah, menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Rasul mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, marahnya pun karena Allah. Nyuwun pangapunten. Kadang-kadang sok muring napa mboten? Kerep. Sok muring napa mboten? Mboten ketok. Mboten pernah mboten. Muring terus berarti. Nyuwun pangapunten, marah boleh tidak? Nek mboten marah niku mboten normal. Leres marah boleh atau tidak? Hanya saja bolehnya marah tersebut landasannya karena Allah. Ketika marahnya karena Allah, niki marah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saged napa mboten berarti nek marah karena Allah? Napa contoh marah karena Allah? Ngeten. Tatkala Allah dihina, Rasulullah SAW niku dihina, dicaci maki, Al-Quran direndahkan, marah napa mboten? Nek ngoten niku kok mboten marah, diragukan keimanan kita. Kaum muslimin, saya teng pundi misalnya, kula panjenengan sami sedinten sedalu salat ping pinten? Ping gangsal. Sik salat ping gangsal. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di bagian buminya Allah, di sebagian buminya Allah mriku wonten sik salat niku sehari semalam niku ping 6. Sik setunggal salat nopo? Salat jenazah. Nyuwun pangapunten. Kita tersakiti napa mboten nek ngoten niku? Mboten. Tersakiti napa mboten? Kok padha mboten jawab nih? Tersakiti napa mboten? Nggih. Boleh marah nggak kalau seperti itu? Boleh. Karena Allah. Saged dipun tawi napa niki? Marah dan bencinya karena Allah, cinta memberi dan tidak memberi karena Allah, niku bagian saking upaya menyempurnakan keimanan seseorang. Pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Jibril pun bertanya. Setelah mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW dikatakan, kemudian Jibril mengatakan, sodakta, engkau benar, wahai Muhammad. Fakhbirni anil ihsan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW ditanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasul mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Setelah bertanya tentang Islam dijawab, bertanya tentang iman dijawab, kemudian malaikat tadi bertanya tentang kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasul mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Akan tetapi tatkala engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah yang melihat kita. Nyuwun pangapunten. Niki termasuk tingkatan beragama seseorang. Napa? Tingkatan beragama seseorang niku Islam
iman dan ihsan. Monggo mang diulangi. Islam, iman dan ihsan. Niki nek ajeng digambar dados segitiga. Mboten segi empat. Napa? Segitiga pun tergambar segitiga, lajeng dibagi tiga. Dari segitiga tersebut dibagi tiga bagian. Yang paling bawah dan yang paling atas bagiannya sama atau tidak? Segitiga, sakit ibu tahu ini dibagi tiga. Yang paling atas dan yang paling bawah lebih banyak saya pundi? Yang bawah. Itulah Islam. Di antara bawah, tengah, kalih paling atas, bawah niku Islam, sing tengah menika iman, dan yang paling tinggi ihsan. Saged dipun tampi niki, Islam begitu banyak. Sik beriman sama atau tidak? Nyuwun pangapunten, sik beriman sama atau tidak? Tidak. Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Berarti disimpulkan Islam kathah ning dereng tentu iman. Ning nek iman cetha pun Islam. Nyambung napa mboten? Sik sak ninggile napa? Ihsan. Ihsan niku pripun? Wau, beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ning ketika kita tidak bisa melihat Allah, yakin Allah yang melihat kita. Nyuwun pangapunten. Pramila Islam dereng tentu iman, ning nek iman cetha pun Islam. Iman dereng tentu ihsan. Ning nek ihsan jelas iman. Nyambung napa mboten iki? Mira level sik paling tinggi sik pundi? Ihsan napa iman? Yang napa Islam pemeluknya namanya muslim, pelakunya namanya muslim, seiman nggih menika mukmin, yang ihsan napa? Muhsin. Muhsin iku pripun? Ihsan iku pripun? Beribadah seolah-olah melihat Allah. Nyuwun pangapunten. Seseorang yang tertanam jiwa ihsan niku mboten wonten maksiat, jelas. Kok saged ngoten? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula contoh ngeten. Jenengan teng kelas napa teng kantor, jenengan nyambut damel lan sak piturutipun, ternyata di atas jenengan wonten CCTV. Jenengan nyambut damel, di atas meja kerjanya jenengan wonten CCTV. Apa yang jenengan kerjakan? Lebih hati-hati atau ming biasa-biasa mawon? Pripun niki? Jenengan nyambut damel di bawah CCTV. Pas niki wonten CCTV. Jangan le nyambut damel nyuwun pangapunten le browsing lan seterusnya niku mesti pripun? Etok-etok mempeng. Pripun? Niku berarti merasa terawasi napa mboten? Nggih. Terintimidasi. Untung mboten wonten Pak Kepala niki. Saged dipentawi napa mboten niki? Tabaraka Rahman. Sakniki benten level-e. Nek wonten CCTV men kados mekaten, napa melih jenengan nyambut damel ning ditunggoni Pak Kepala? Pripun Pak Dani? Saged nyambut damel mboten nek ditunggoni Pak Kepala? Sawet tangan kali sambelan. Materi sebelumnya. Pripun? Maka orang yang ihsan niku merasa diawasi oleh Allah, tidak mungkin dia berbuat dosa. Nek nyuwun pangapunten level beriman, tabaraka Rahman. Pramila Allah Subhanahu wa taala niku sayang banget kali kula panjenengan sami di beberapa redaksi ayat. Agar amalan kita diterima, Allah niku menggunakan redaksi mukmin, boten muhsin. Contoh, tentang surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan amal solih dari laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Dia beriman. Nyuwun pangapunten, seumpami redaksi ayatnya berubah, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa muhsin, saged mengamalkan amal soleh napa mboten? Abot niku mesti. Ketika levelnya oleh Allah dinaikkan menjadi muhsin, pasti berat. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukmin.
Tujuannya nggih napa? Kula panjenengan sami niku bisa menggapai derajat tersebut. Saged dipun tampi napa ten? Ihsan menapa ihsan? Beribadah kepada Allah seolah-olah tahu dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Pramila ngeten. Nek panjenengan sami pengen salat khusyuk, salah setunggalipun tanamkan jiwa ihsan. Ning biasane pas salat pripun? Bahkan nyuwun pangapunten memang menjadi nas. Saderenge salat niku dereng kelingan napa-napa. Ning begitu salat pripun? Semuanya muncul. Ning saderenge salat kunci motor teng pundi wae. Ketemu pas. La haula wala quwata illa billah. Ihsan pripun? Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bertemu dengan Allah ketika tidak yakin Allah yang melihat kita. Niku ihsan. Kemudian Rasulullah SAW niku ditanya berikutnya adalah tabaraka rahman fa akhbirni anis saah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Riyen tesih SD wonten kabar kiamat niku tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Pun lahir napa dereng? Zaman SD riyen wonten kabar kiamat niku kapan? Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Mboten sida. Jam 9. Gek terus digentos jarine tahun 2012. Sida mboten? Mboten. Nyuwun pangapunten, gek kapan kiamat? Kapan kiamat? Rasul tatkala ditanya ya Muhammad akhbirni anis saah, Kanjeng Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ini Kanjeng Nabi. Mila gak wonten panitia hari akhir, ya Allah ya Rabb. Niku istihza niku. Istihza niku gurauan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi ini karena panitia sibuk kiamat diundur. Wa naudzubillah. Tulisan teng kaos niku kadang-kadang. Nyuwun pangapunten, Islam niku diatur. Wonten sik guyonan diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nek ngoten niku guyonan ingkang mlebet istihza. Niku meremehkan menika. Karena panitia sibuk, kiamat dinapake? La haula wala quwata illa billah. Tulisane panitia hari akhir. Niki tidak diperbolehkan istihza menika. Tukang gitu. Niki Kanjeng Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nyuwun pangapunten. Muncul faidah para ulama niku nyebutaken kula panjenengan sami bukan aib. Tatkala ditanya dan tidak bisa menjawab, sampaikan saja kalau tidak bisa menjawab. Saged dipun tampi? Termasuk Umar di akhir tatkala ditanya ya Umar atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar pun mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos. Karena bisa jadi ketika kita tidak memahami apa yang kita ilmui dan ditanya lain jawab gur ngawur, niki malah dhol wa adol, sesat menyesatkan, nggak boleh. Nek memang nggak bisa jawab napa? Tidak bisa. Niku lebih terhormat. Kanjeng Nabi mawon tatkala ditanya kapan hari kiamat, jawabane napa? Mboten mangertos. Kemudian Rasul ditanya selanjutnya fa akhbirni an amaratiha. Lah niki saksi bahasan kula panjenengan sami terakhir. Kemudian Rasul ditanya, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Napa jawabanipun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antal hufatal uratal ala tali a'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Masya Allah. Kanjeng Nabi mengatakan ciri-ciri kiamat setelah ditanya kapan kiamat boten ngertos. Wonten hadis ingkang nyebutaken kiamat terjadi di hari Jumat. Kayak saniki pun dinten napa? Pun Ahad niki. Nah, Ahad niki, Ahad niki. Wonten riwayat nyebutaken kiamat terjadi teng dinten Jumat. Jumat kapan? Jumat ngajeng pun siap no. Wallahu wa rasuluhu a'lam nggih, mboten wonten ingkang mangertos.
Pendengar rahimani wa rahimakumullah, Rasul tatkala ditanya tentang ciri-ciri hari kiamat, Rasul mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ciri-ciri kiamat kelak akan ada masa antalidal amatu rabbataha, tatkala seorang ibu melahirkan majikannya. Niki ciri-ciri kiamat. Napa? Seorang ibu melahirkan majikan. Napa niki maknane niki? Tafsiran pertama, karena perzinahan sudah merajalela, sehingga tuan berzina dengan pembantunya dan si pembantu melahirkan anak dari si tuannya. Mila niki tafsiran pertama. Saged dipun napa? Yang kedua, sing dimaksud antalidal amatu rabbataha, akan ada ibu yang melahirkan majikan, nanti akan ada masa di mana anak menganggap orang tua sebagai pembantu. Wa na'udzubillah. Kayak niki pun kedadosan apa dereng? Dua-duanya sudah. Berarti pun siap kiamat. Kok empan pun betul. Tafsiran yang kedua apa? Seorang anak yang menganggap orang tuanya sebagai pembantu. Nyuwun pangapunten estu menika. Simbah momong putu angsal mboten. Lajeng jawab napa niki ngene-ngene. Simbah momong putu angsal mboten. Angsal. Lah napa simbah momong putu kok mboten angsal? Boleh. Enggak jadi masalah. Simbah momong putu niku lumrah. Dereng kula terus ki lho niki padahal. Simbah momong putu niku hal yang wajar. Wong simbah kok kalih putu, bahkan biasanya nek simbah niku pun gadah putu, niku luwih sayang kalih putune tinimbang kalih anake. Kenapa ten pramila wajar lumrah. Nek simbah momong putu niku wajar, sik mboten wajar ngeten. Diteruske apa mboten niki? Mboten sah ya. Pun mboten sah mawon. Pun paham ya. Antalidal amatu rabbata, ketika anak menganggap orang tua sebagai pembantu. Simbah momong putu wajar. Sik mboten wajar nek putu niku la haula wala quwata illa billah, seluruhnya diserahkan kepada simbah. Lajeng si anak ngeten mupuse, alah kader berbulan yo tak transfer we. Nek ngoten niku apa perbedaannya dengan pembantu? Panjenengan berkarir dan seterusnya monggo. Ning jangan sampai beranggapan hal yang demikian. Niki lak mingkantun cara pandang kula panjenengan sami mawon niki. Saged dipun niki jenengan sibuk dan sebagainya, putu titip ke simbah mboten dados masalah. Sing penting jenengan mboten menganggap simbah niku kados napa? Pembantu, alasannya repot dan seterusnya, saben bulan tak jatah, saben bulan tak kai duit, nyuwun pangapunten. Harta yang kita miliki, terutama bapak-bapak sang suami, harta yang kita miliki mbok sak miliar per bulan untuk ibu kita, demi Allah tidak cukup. Mboten cukup kali napa nih? Kali perjuangan seorang ibu. Mboten cukup demi Allah. Napa meleh kok per bulan ditransfer pinten? Niku men pun gayane mrewon ibu pun kula cukupi. La haula wala quwata illa billah. Monggo mengistighfar sareng-sareng. Astagfirullah. Saged dipun tawinan di akhir hadis menika Umar ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya Umar, atadri manisail? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Umar mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Niki ugi dipun sebutaken Umar mboten ngertos, jawab mboten ngertos, niki lebih aman. Bahkan nonton kaidah ngeten, perkataane Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qaul la adri, perkataan saya tidak tahu, huwa nisful ilm, itu adalah separuh dari ilmu. Jenengan ditangmati kok jawab napa? Dereng mangertos, mboten ngertos, niku lebih utama daripada menjawab dengan jawaban sing ngawur. Nyambung mboten? Dan itu jauh lebih utama dan lebih baik, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib,
perkataan saya tidak tahu adalah separuh dari keilmuan. Sakatipun tapi nawadan Umar ditanya oleh Rasul, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ciri-ciri kiamat, tentang kiamat? Umar pun mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibrilu, yang barusan datang adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Muslim wonten kitab Arba'in An-Nawawi urutan hadis kedua setelah hadis niat. Sakitipun tapi nawadan, mugi-mugi bermanfaat dan kita bisa mengambil faidah-faidah dari hadis-hadis menika dan bisa menambahkan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bermanfaat. Nyuwun pangapunten bilih kirang prayogi wonten penggalipun jamaah sedaya. Kula nyuwun agung ing samudra pangan sami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.